nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki komunitas yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Jadi istilahnya kalau bahasa Sunda mah harus kontektan ya. Ya, jadi dari satu coba lagi yang lain lagi, dan yang lain. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, dengan sesama CGPU bisa saling bantu. Berbeda, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kanan, punya diri, putar-putar, berganti pasangan yang osis kita. 9, 8, 3, 2, 1. Kemudian untuk Bu Atit itu tentang one day one lembar. Oh iya, fotonya modal. Jadi kalau biasanya literasi ke buku, sekarang kita, kalau Bu Atit ini literasinya ke Al-Quran. Oke, tepuk tangan. Lama-lama banget. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Bandung, Bapak Haji Muhammad dan Sedulur SIP MSI, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan Festival Panen Hasil Belajar Program Guru Penerap Angkatan 2 Kabupaten Bandung tahun 2021. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat laporan panitia penyelenggara, kelima sambutan kepala PMK dan PLB, keenam sambutan Bupati Bandung dilanjutkan peresmian pembukaan acara, yang ketujuh selesai dilanjutkan peninjauan hasil belajar guru penggerak.
Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dr. Andayani, selamat datang. Kemudian para pengawas TK, SD, SMP, para ketua MKKS. Memang berpikirnya agak beda, Pak. Karena kalau kita merujuk pada surat Sekretaris Dirjen GTK, Prof. Nunu, dan disampaikan kepada seluruh bupati dan seluruh gubernur bahwa sistem rekrutmen untuk menjadi kepala sekolah yang selama ini berjalan kemungkinan akan berakhir di tahun 2021. Penggantinya adalah sistem rekrutmen baru yang regulasinya sekarang masih sedang dalam penggodokan. Pada tahun 2022 nanti sangat potensial di dalam regulasi itu mempersyaratkan adanya sertifikat guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa datang milisani ya kau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Pak Dr. Agus Mulyadi selaku mewakili Kepala PTK PLB Kemendikbud. Yang saya hormati yang mewakili Kadisdik Provinsi Jawa Barat. Yang mana ya? Buat ini nih. Oh ya. Bu Andayani Ratnawati ya. Berarti buatin produk lagi. Yang saya hormati Pak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Pak Rudi Handiana. Ada gelar boleh tes alpalun. Ini yang baru ya, Pak Dinas Pendidikan. Aset yang kita miliki. Kemudian sosial, fisik, politik, finansial, lingkungan, agama, dan budaya. Nah, itu menjadi pengelolaan aset yang harus kita kelola. Bagaimana suatu sekolah mengelola suatu aset yang dimiliki menjadi suatu kekuatan yang akan dijadikan sebuah program yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, nah setelah sekian rangkaian dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara sampai tadi pengelolaan aset yang dimiliki oleh sekolah, nah ini suatu puncak yang mengerucut dari sistem tadi ya, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak, dan pengelolaan aset, muncullah suatu tech management program dan take aside over student. Budaya peduli lingkungan sekolah. Lingkungan. Kenapa bisa kami mengambil seperti itu? Karena dasarnya ada 7 aset, tadi sudah jelaskan dalam paparan materi. Di sana dimasukkan kami 2 sisi aset yang paling berharga, yaitu aset lingkungan dan manusia. Ini semuanya kami lakukan murni berpusat pada murid dan dilakukan oleh murid. Itu nilai ekonomis yang kami lakukan hasil kolaborasi dari semua pihak. Saya cek di linknya, ternyata memang betul seperti itu laporannya. Kemudian tadi sudah merupakan beberapa. Nah, untuk yang terakhir murid mempresentasikan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika mereka mempresentasikan gitu ya, oh ternyata anak-anak kita yang muslim terutama itu daya tangkap terhadap ayat-ayat itu memang harus terus dibimbing, dan ini yang menjadikan tantangan bagi saya untuk terus maju melaksanakan kegiatan ini.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, adakah kendala untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak? Termasuk juga tadi di materi awal disebutkan bahwa filosofi KHD itu adalah memanusiakan manusia gitu. Sedangkan pada kenyataannya sekarang bahwa masa pandemi ya, pembelajaran PJJ atau sekarang PTMT bertemu hanya dengan beberapa anak yang mana pembelajaran pun bisa full. Adakah Anda kendala secara spesifik terhadap tugas dan tanggung jawab ataupun yang menjadi program dari CGP, dan bagaimana Bapak dan Ibu mengatasinya? Saya mungkin tidak bertanya ya. Saya hanya akan memberikan apresiasi dan bangga kami untuk Ibu, Bapak, dan guru penggerak. Untuk selanjutnya, mari kita aplaus bersama untuk guru penggerak kita. Pada kesempatan ini mungkin saya hanya akan menyampaikan beberapa harapan saja. Jika kita mengamati presentasi tadi dari awal sampai akhir, ya, terutama dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, banyak sekali nilai positif yang bisa kita adaptasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa harapan. Boleh kan? Boleh. Yang pertama, kami atas nama Dinas Pendidikan, para pengawas terutama ya, kami berharap apa yang dipresentasikan yang merupakan action dari Ibu Bapak guru penggerak dapat diaplikasikan dalam budaya pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, kami juga berharap perjalanan panjang yang kurang lebih 9 bulan dengan 3 paket 10 modul. Ini merupakan modal bagi Ibu dan Bapak dalam melaksanakan tugas pokok sebagai guru di sekolah. Selanjutnya tentunya dapat menjadi bekal untuk karir yang tadi Mbak disampaikan oleh Bapak yang pertama bertanya. Yang terakhir, berdasarkan hal tersebut kami berharap Ibu dan Bapak guru penggerak dapat memberi warna di sekolah. Jangan sampai selesai kegiatan CGP kemudian lolos menjadi GP, selesailah sudah modul disimpan tanpa bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua APSI Kabupaten Bandung merasakan rasa bahagia yang luar biasa dengan kehadiran calon-calon guru penggerak di Kabupaten Bandung pada khususnya, dan ada beberapa di antaranya sebagai calon guru penggerak di kecamatan kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang telah diprogramkan atau program rencana tindak lanjut guru penggerak setelah nanti mendapatkan sertifikat atau piagam sebagai guru penggerak gitu ya. Untuk mengenai kegiatan mau kemana CGP ini harus diapakan setelah menjadi PP, setelah menjadi guru penggerak ya, setelah jadi GP mau diapakan? Tentunya kalau sangat sayang sekali kalau dibiarkan Pak ya. Begitu sumber daya manusia yang begitu hebat, terutama dalam mindsetnya kan yang pertama yang dirubah di sini dalam mindset dalam pembelajaran seperti apa. Kalau dibiarkan begitu saja sangat sayang sekali. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi kepada Bapak pengawas, Ibu pengawas yang ada di Balai Endah. Itu Masya Allah, mereka sudah memfasilitasi para CGP-nya. Ayo, apa yang harus bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami lakukan? Program apa yang bisa kami lakukan untuk para CGP ini setelah lulus menjadi GP? Karena setelah melihat perjalanan kami sebagai PP, Masya Allah sangat kagum dengan para CGP kami yang luar biasa, dengan waktu yang dicepet-cepetnya. Ayo cepetin, harus ada apa aksi nyatanya, ternyata bisa dalam waktu yang singkat bisa untuk membuat aksi nyata. Nah semoga ini menjadi role model ya, yang odol, yang apa Pak Sulaiman
ekobrik dan yang lainnya juga. Semoga itu menjadi dasar untuk Bapak dan Ibu. Saya harus bagaimana nih untuk kedepannya supaya GP ini bisa difasilitasi supaya bisa berdaya juga di daerahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu nanti setelah selesai 9 bulan mereka mendapat sertifikat, mereka itu dituntut untuk membuat program. Nah, program itu nanti berkolaborasi dengan pengawas di kecamatan masing-masing. Nah, langkah baiknya kita selaku pengawas welcome, membuka hati, membuka pikiran untuk menerima mereka, untuk berkolaborasi, untuk merealisasikan program-program kita. Program pengawasan banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, sedikit mungkin akan terbantu dengan keberadaan mereka. Rangkulan mereka masukkan dijadikan partner kerja kita untuk melaksanakan pembinaan di sekolah binaan kita masing-masing. Saya tuntut untuk CGP saya untuk membuat program selanjutnya setelah mereka selesai. Program yang tentunya yang untuk mengaplikasikan, untuk mengedukasi, untuk mendiseminasikan hal-hal yang mereka terima, mereka pelajari di program ini selama 9 bulan untuk diseminasikan minimal untuk di lingkungan sekolahnya dulu. Kalau sudah lingkungan sekolah, baru menyebar ke komunitas lainnya, baik itu di tingkat gugus ataupun di tingkat kecamatan. Mungkin itu saja ya Pak, tambahan dari saya. Kita patut berbahagia. Yang kedua tentang RPP. RPP betul Pak Menteri menggobor-goborkan cekap usaha dan mentiru langkah sebagainya. Nah itu mungkin sebagai penyemangat Pak Menteri untuk buru-buru dalam masa pandemi ini mungkin dengan beban yang banyak mungkin diberi solusi seperti itu. Tapi kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi bahwa anak itu kan unik. Anak memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Pola kita mengajar yang dulu-dulu kita menerapkan satu pola, satu metode atau strategi. Sedangkan anak-anak dengan berbagai karakter di dalam kelas. Kalau di dalam kelas ada 30, berarti ada 30 karakter. Nah, oleh CGP yang kemarin pelajari di modul, itu harus difasilitasi ke 30 karakter itu. Makanya dibuatkan desain kerangka pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada membedakan. Pembedaannya dalam apa? Pertama mungkin dianalisis dulu kompetensi mereka, bakatnya, minatnya. Kemudian ditentukan strategi dan metodenya untuk solusi dari karakter tersebut. Jadi untuk kedepannya mungkin insya Allah kita kembali pembelajaran normal. Ya mungkin RPP tidak cukup hanya satu lembar saja. Itu tergantung kreativitas yang bisa dari guru tersebut atau guru di kelas masing-masing. Yang pasti nanti pembelajaran diferensiasi akan dikenalkan. Sebetulnya udah waktu itu, ini bukan hal yang baru sebetulnya. Ya sudah dari dulu seperti itu, anak ditangani sesuai dengan hambatannya, dengan kemampuannya, ya, dengan kesulitannya, dengan minatnya sebetulnya. Kan itu masuk ke nilai-nilai inklusif, ya, pendidikan inklusif kan seperti itu. Tapi kita mohon maaf saya itu di kelas gini Bu, punya siswa itu membacanya kurang Bu. Sudah saya lakukan hal yang pernah saya memiliki kemampuan, tapi masih susah diterima ya Bu. Sekarang saya mau nanya dulu ke Pak Edman, tujuan dari pembicaraan ini apa? Yang ingin diharapkan dari Pak Edman? Tujuannya apa? Yang semangat tuh Pak Edman? Jangan sedikit. Saya sedih ya. Ya Bu, siap. Saya jadi senang. Jangan sedih dong. Saya jadi senang jadinya Bu. Iya. Ini Bu. Tujuannya apa Pak Edman ngobrol dengan saya masalah ini? Apakah ada tujuannya? Saya itu mau supaya siswa itu bisa membaca dengan baik. Gimana ya Bu? Siswa bisa membaca dengan baik. Memang sejauh ini apa saja yang sudah Pak Edman lakukan? Upaya-upaya apa Pak yang sudah Pak Edman lakukan supaya siswa tersebut bisa membaca? Ini Bu, saya pernah melakukan itu, si anak disuruh membaca 1 hari 1 lembar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Ahmad Rofiq, Kepala Sekolah SMP Al-Qur'an. Pada kesempatan ini saya alhamdulillah bisa menghadiri panen karya dari para guru penggerak yang ada di Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah ada salah satu sekolah yang ada calon guru penggeraknya dari sekolah kami, yaitu SMP Al-Qur'an. Pesan dan kesan setelah kami menyaksikan panen karya di hotel Sunshine ini, kami sangat mengapresiasi begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dieksplor oleh para guru penggerak, sehingga mereka bisa memberikan atau bisa melaksanakan aksi nyata, sehingga ini yang akan menjadi modal mereka untuk melakukan aksi nyata di dalam kegiatan yang lainnya di sekolah. Mudah-mudahan jadi berbekal dari aksi nyata yang sudah dilaksanakan selama pendidikan guru penggerak bisa melaksanakan kembali aksi nyata ke depannya, dan juga para guru penggerak bisa mengeluarkan kemampuan ataupun ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama pelaksanaan diklat calon guru penggerak ini. Demikian, saya sangat mengapresiasi segala bentuk kegiatan yang ada, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sekolah di lingkungan, khususnya di sekolah SMP Al-Qur'an, umumnya di sekolah di Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Balai Endah, kemudian yang datang ke kelas 1 ini ada 2 dari pengawasnya, yaitu Pak Joding dengan saya. Saya merasa bangga dengan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan CGP ini nanti melahirkan guru-guru yang bisa memberi warna di sekolah masing-masing. Karena kalau kita lihat materinya materi itu tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Filosofi Ki Hajar Dewantoro itu ternyata banyak yang bisa diadaptasinya oleh kita sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Terlepas dari itu masa pandemi atau masa sebelum pandemi. Kalau sebelum masa pandemi mungkin kita bisa langsung diadaptasikan ya. Kalau sekarang untuk masa pandemi ini, itulah yang menjadi tantangan untuk guru-guru penggerak ini. Bagaimana caranya guru-guru penggerak ini dapat mengaplikasikan pembelajaran yang diperolehnya selama 9 bulan ya, dengan modul yang berapa tadi? Modulnya itu kurang lebih 10 ya, 10 modul yang dipelajarinya, dan 10 modul tersebut dapat diramu untuk proses pembelajarannya di sekolah. Jadi aplikasinya itu kami sangat menunggu ya aplikasinya dalam kesehariannya nanti setelah selesai program ini. Kalau dilihat tadi dari presentasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga bagus semuanya, apalagi itu ada coaching, itu yang harusnya dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah itu. Jangan sampai ada anak yang memiliki masalah tersebut tidak dapat diidentifikasi oleh gurunya karena gurunya tidak melakukan coaching, sehingga secara umum disangkanya anak-anak itu tidak bermasalah. Jadi guru itu hanya tahu dia nilainya jelek, kemudian tidak langsung ditindaklanjuti kenapa nilai itu jelek gitu. Tapi dengan pembelajaran coaching tadi akan lebih bagus seandainya coaching tersebut dilaksanakan di sekolah, begitu ya. Perkenalkan, nama saya Rina Nizi, saya selaku fasilitator dari CGD Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Kebetulan saya membawahi 2 kelas, yaitu 23 orang. Setelah mendampingi mereka selama 6 bulan, saya merasa bangga sekali karena mereka ternyata guru-guru yang terpilih dan guru yang hebat, yang memiliki karakter, memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya sangat bangga sekali pada mereka ya. Kemudian dengan adanya kegiatan di akhir modul, yaitu dengan diselenggarakannya panen raya, saya barusan berkeliling di bawah melihat hasil karya mereka. Itu semua luar biasa, sangat bagus sekali, dan itu merupakan inspirasi dari mereka yang mungkin tidak saya bayangkan. Semuanya bagus-bagus, menginspirasi, terutama hasil aksi nyata mereka, khususnya di modul 3.3 itu semua sudah tersedia, sudah ada di depan mata.
hasil karya anak-anak, hasil praktek aksi di sekolah edukasi, dan sudah diaplikasikan dan sudah terlihat hasilnya di pameran di pameran raya ini. Setelah berkeliling ke semua stand, itu rata-rata para CGP sudah menampilkan hasil belajarnya yang selama 6 atau 7 bulan ini, yang sudah direfleksikan, dinyatakan itu dalam bentuk karya-karyanya, berupa laporan kegiatan mereka selama di LMS, kegiatan mereka pendampingan oleh PP-nya di sekolah masing-masing. Saya sekali lagi saya sangat berbangga terhadap mereka. Semoga aset yang berharga ini bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, yang khususnya oleh sekolahnya masing-masing atau sekolahnya yang ada di lingkungan masing-masing. Janganlah mereka dibiarkan untuk tidak bermanfaat ya, tapi harus dimanfaatkan. Diajak berkolaborasi, dijadikan partner kerja untuk kesananya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Ya seperti kita ketahui bahwa semua program guru penggerak itu mengerucut kepada profil belajar Pancasila. Itu saja mungkin dari saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.